Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar para sahabat dimanapun anda berada? Kali ini kita coba rescue untuk all new NMAX ya. Langsung saja ke tujuan, dimana remote tidak connect ke motor. Jadi pas remote dipencet itu tidak ada answer box, ataupun untuk koneksi bagian knob itu tidak berfungsi sama sekali teman-teman ya. Padahal untuk remote masih nyala, masih aman. Untuk baterai remote masih normal. Menandakan normal tidaknya kita bisa lihat dari kelipan yang ada di bagian ini, di LED-nya ya teman-teman ya. Nah, ini masih aktif ya teman-teman. Untuk baterai remote-nya masih aman. Nah, ini kita coba periksa ya teman-teman. Untuk teman-teman, jika memang tidak ada untuk kunci cadangan untuk membuka aki teman-teman ya, ini langkah yang harus dilakukan teman-teman. Harus bongkar ini cover sebelah sini, karena memang harus membuka jok, karena untuk aki itu di bawah jok ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa membongkar bagian cover-cover yang menutupi untuk kita mengakses ke bagian aki atau membuka bagian bagasi ya teman-teman. Nah di sini kita lebih tepatnya kita bongkar cover. Nah intinya terus kita buka bagian-bagian yang sekiranya kita terhalang untuk menjangkau ke bagian aki ya. Teman-teman, ini juga dibuka ya, ini dilepas teman-teman, seperti itu. Pokoknya ini bagian ini dilepas ya. Nah ini terutama bagian ini dilepas teman-teman, karena untuk pengunci jok itu, bongkar jok itu dari sini teman-teman ya. Nih bagian isi, sementara ini masih terkunci, tidak bisa connect, tidak bisa aktif untuk solenoid ininya, karena memang tidak ada konektivitas antara strum. Intinya tidak ada strum kayaknya seperti itu. Kita ini mencurigai adanya aki yang lowbat atau bermasalah. Nah ini kita awal itu menjangkau aki. Nah kita coba buka untuk bagian yang tersulit ya. Intinya ini sulit untuk buka ini. Nah teman-teman silahkan, ini harus dilepas, dibuka. Nah, karena untuk menjangkau aki wajib sekali untuk buka ini, karena jok itu kuncinya di sini. Sementara kita mau lepas ya harus diangkat, minimalnya kita ada strum dulu masuk. Nah teman-teman, ini melepas ini yang paling sah biasanya. Terus selanjutnya teman-teman, kita buka bagian as ini. Nah as ini kita coba lepas. Di sini penguncinya teman-teman ya. Nah sini ini kita lepas ya, dengan menggunakan tang seperti itu. Nah baru gini kita bisa melepas sebelah sini. Nah seperti itu. Nah ini baru kita bisa melepas, minimalnya kita bisa menjangkau aki dulu ya. Aki bisa kita jangkau. Nah karena tidak ada kunci cadangan atau kunci emergency ya, yang kita biasanya kalau ada kunci emergency sih kita tinggal buka secara manual langsung dari bawah jok. Tapi ini karena tidak ada kunci emergensinya, otomatis kita harus bongkar dari tengah ya. Ini seperti itu. Dan teman-teman juga harus melepas per ini. Nah ini kita sudah lepas ini. Lepas untuk bagian seat atau jok, terus cover penutup akinya kita juga lepas. Nah ini kita coba periksa untuk baterainya. Ini baterai kita coba jumper terlebih dahulu lah teman-teman. Nanti tapi kita coba tes dulu untuk akinya teman-teman, apakah benar kita mencurigai aki yang bermasalah, karena ini tidak terdapat konektivitas ke bagian
teman-teman, ini akinya 7,5 ya. 7,5 itu memang dirasa tidak mampu untuk mengoneksikan solenoid. Jadi ini sudah dipastikan aki yang bermasalah. Oke, kita coba di jumper terlebih dahulu akinya. Yang penting motor bisa lepas dulu bagian joknya lah. Oke, kita paksa seperti ini. Kenapa? Karena sudah tidak bisa terkoneksi ya. Nah, ini kita coba sudah dikoneksi di jumper terlebih dahulu seperti itu. Kita coba remote-nya kita nyalakan. Oke. Alhamdulillah ini belum bisa nyala ya teman-teman. Kita coba ini biasanya teman-teman ya. Misalnya ini belum bisa nyala, ini aki masih lowbat padahal, tapi ini belum bisa nyala padahal aki sudah dipasang aki baru atau di jumper dengan tambahan aki dari luar. Biasanya kita harus cari sikring di belah mana. Harus kita cari bagian sikring atau fusebox supaya kita bisa minimalnya ada konektivitas terlebih dahulu. Biasanya ada putus di bagian fusebox. Kita coba cari sikring terlebih dahulu. Jadi fuse-nya yang terputus biasanya. Otomatis kita harus buka bagian flex seal depan. Tentu windshield juga kita lepas karena posisi letak dari fusebox atau rangkaian dari komponen sikring ada di bagian ini depan ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Tentu kita harus lepas ini, ada baut L ya. Di sini juga ada 4 baut L yang harus kita lepas untuk bisa kita melepas bagian dari flex seal depan, penutup atau cover penutup di bagian sikring. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman. Ini ada 2 pushbox. Nah, di sini kita cari di mana yang putus. Kita lihat dulu. Nah, ini bagian dari yang main dulu. Nah, ini berarti yang main itu yang 30 ampere. Coba lihat. Coba cek dulu yang main switch, biasanya masalahnya seperti itu. Bagus. Aman, berarti aman ya. Kita cari saja satu persatu teman-teman. Oke. Nah, ini berarti putus ya. Benar ya, kita ini ada putus satu di bagian dari sikring yang ignition ya, 7,5 ampere. Oke, ini yang 7,5 ampere yang ignition. Oke, kita coba ganti dengan menggunakan sikring cadangannya. Oke, kita coba pastikan setelah kita ganti untuk bagian sikringnya. Oke, ternyata masih belum teman-teman. Yuk kita cari lagi. Takutnya emang ada lagi yang bermasalah. Oke, aman. Pak. Oke, itu yang 2 ampere kita coba cek juga. Oke, dirasa aman ya. Coba cek yang sebelah sini, takutnya emang. Nah, oke teman-teman, silahkan kita cari. Pokoknya teman-teman silahkan cari semua ya. Cek saja satu persatu. Siapa tahu ada lagi yang putus atau yang bermasalah. Aman ya. Oke, ini dirasa untuk bagian sikring sudah aman semua, tidak ada putus. Oke, kita coba lagi teman-teman ya. Ini remote sudah kita sediakan juga. Ini aki, bentar, di situ nyambungnya situ balik, aman. Oke, coba.
Nah. Oke, masih belum teman-teman, kita masih coba cari untuk masalahnya ya. Teman-teman, untuk kaki yang bawaannya atau yang tadi kondisi 7 ampernya atau 7 voltnya kita coba lepas dulu, diganti dengan aki yang baru, tidak di jumper ya, takutnya memang tidak mau dia. Jadi kita coba langsung saja dengan diganti akinya dengan aki yang sudah kita charging yang normal tentunya. Dan di sini kita coba pasangkan kutub-kutubnya. Kita pastikan untuk kepresisian pemasangan dari kutub-kutub aki di sini antara positif dan negatifnya, supaya bagian-bagian terkait tidak ada masalah ke bagian konektivitas. Oke, kita coba pasang ya. Oke, tadi teman, karena dirasa itu memang sudah kita ganti untuk screennya. Untuk receiver teman-teman ya, ini motor sudah lama tidak dipakai atau tidak nyalakan. Untuk receiver kita coba jemur ya teman-teman. Ini bukan berarti gimana, ini takutnya memang ada bermasalah di bagian receiver. Nah, ini kita jemur terlebih dahulu. Sudah jemur di angka sekitaran 15 menit. Kita coba pasang kembali ya, bukan menggurui, tapi ini teman-teman, ini kita sebagai mengakali, mencoba ya. Takutnya memang lama tidak dipakai ada masalah di bagian receiver. Oke, kita pasang kembali. Oke, bismillah ya. Nah teman-teman, ini sudah nyala teman-teman ya. Oke, jadi masalahnya itu bisa kita asumsikan, ditakutkannya memang receivernya ini karena memang lama tidak dinyalakan, jadi receivernya takutnya ada terlalu dingin atau apa. Jadi kita jemur terlebih dahulu, baru dia ada konektivitas ya, ada koneksi ke bagian solenoid yang ada di main switch. Oke, kita coba sekali lagi. Oke. Nah. Oke, aman. Kita coba lakukan starting di motor ini. Kita cari aman atau tidaknya hal-hal yang terkaitan dengan ini. Oke, ini motor sudah nyala teman-teman ya. Oke, masalah sudah ditemukan teman-teman. Jadi awal ada sekring yang putus, sudah kita ganti baru untuk bagian sekringnya, dan kita coba untuk panasi dulu untuk bagian receiver, baru ada bisa terkoneksi ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya langkah-langkah yang harus kita jalankan ketika motor all new NMAX yang connected mogok di jauh dari bengkel. Terus kunci urgennya, cadangannya itu kunci bagian daruratnya ya. Di sini biasanya teman-teman ya. Nah, untuk bagian kunci yang darurat, nah di sini. Contohnya di situ. Biasanya kita bongkar atau lepas bagian bagasi itu dari sana. Tapi berhubung kunci emergensinya tidak ada, lupa di mana, jadi teman-teman ya cara langkah-langkahnya seperti ini. Mau tidak mau kita membongkar bagian depan, kita bongkar dari depan. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua, untuk orang banyak. Jadi ketika ada masalah seperti ini teman-teman jangan panik, jadi masih bisa diakalin, masih bisa dibuka dari depan. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.